Bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya. Siapa? Jangan harapkan orang lain datang membangun. Baharudin Yusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan SMA di SMAK Dago, Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Namun, hanya beberapa bulan di ITB, kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Namun, berbeda dengan yang lainnya, ia tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Pria yang akrab disapa Eyang ini sangat konsisten dalam membagi waktunya, dari mulai bekerja, beribadah, olahraga maupun aktivitas pribadinya. Namun beliau lebih sering menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis. Membaca merupakan suatu cara buat beliau untuk mencari jawaban akan hal-hal yang belum beliau ketahui. Nah, ini adalah suatu bentuk integritas beliau terhadap Indonesia, di mana beliau mencari pengetahuan untuk kemajuan Indonesia. Untuk nilai dasar nasionalisme, Habibie pernah ditawarkan oleh Jerman warga negara kehormatan untuk menggalakkan teknologi pesawat. Namun, Habibie menolaknya. Dia mengatakan seperti yang tertuang dalam buku cerita Habibie dan Ainun, bahwasanya walaupun saya warga negara Jerman, tetapi jika suatu saat negara memanggil saya, maka saya akan merobek paspor saya dan saya akan kembali ke tanah air saya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Habibie adalah seorang tokoh yang memiliki nilai dasar nasionalisme yang tinggi. Walaupun ia tinggal di Jerman, tetapi ia tetap ingat dan cinta akan tanah airnya. Selama menjadi seorang pemimpin, Habibie menjadikan dirinya sebagai role model dalam pergerakan membawa perubahan dari Orde Baru menjadi reformasi. Beliau adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Pada era pemerintahannya, Habibie mampu menekan laju inflasi, mengembalikan nilai rupiah pasca krisis moneter tahun 1998 dari Rp16.800 menjadi kisaran Rp7.000 hingga Rp8.000. Dalam bekerja, Habibie mempunyai prinsip mutu ditentukan oleh detail, sehingga tak heran Habibie selalu mempelajari apapun secara detail. Hal ini dilakukannya agar dapat menyelesaikan masalah secara baik. Dalam hal ini dapat dilihat, beliau sangat mementingkan mutu pelayanan untuk masyarakat dan untuk Indonesia yang lebih maju. Tidak hanya menciptakan pesawat terbang yang merupakan mahakarya dan inovasi bagi Indonesia, beliau juga mendirikan Habibie Center yang mempunyai misi salah satunya adalah untuk kemajuan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi. Presiden B.J. Habibie merupakan tokoh yang meletakkan fondasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini diterbitkan pada masa kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Kontribusi B.J. Habibie untuk negara ini tergambarkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang digunakan dalam pembentukan lembaga KPK. Lembaga KPK sendiri mempunyai kewenangan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.